Presiden Joko Widodo seakan mencurahkan isi hatinya dalam pidato kenegaraan di hadapan anggota parlemen di gedung DPR RI. Presiden Joko Widodo menyinggung soal sudah hilangnya budaya santun dalam menyampaikan kritik. Jokowi juga menjawab sejumlah tudingan dari arahan untuk mengusung calon presiden dan lainnya. Lantas kepada siapa sebenarnya curahan hati presiden tersebut ditujukan? Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah isu yang terjadi di masyarakat. Satu yang menjadi perhatian Presiden Jokowi seakan meluapkan kegundahannya akan fenomena di media sosial yang membuatnya bersedih. Kritik yang disampaikan seakan meninggalkan budaya santun dan budi pekerti sebagai adat ketimuran. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa saat ini telah memasuki tahun politik. Suasana semakin panas dengan adanya persaingan antara partai politik untuk memenangkan pemilu 2024. Koalisi yang dibangun masing-masing partai seakan menimbulkan gesekan dalam memperjuangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. Jokowi juga menyebutkan bahwa sesuai undang-undang ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang didukungnya. Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden. Belakangan Presiden Jokowi dibombardir dengan berbagai kritikan dari sejumlah kalangan. Pernyataan aktivis Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi menimbulkan polemik di masyarakat. Unjuk rasa hingga laporan ke polisi pun diajukan oleh pendukung Presiden Jokowi yang merasa terhina dengan pernyataan Rocky Gerung. Presiden Jokowi juga harus menghadapi tudingan cawe-cawe dalam dukungannya kepada capres-cawapres dari partai politik di luar pemerintahan. Tidak hanya itu, kali kritikan ini juga disampaikan dari partai pendukungnya. PDIP menyoroti kebijakan lumbung pangan atau food estate yang menjadi proyek pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi seakan ingin menjawab seluruh tudingan tersebut. Namun, kepada siapa sebenarnya pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut ditujukan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam rangkaian pidatonya di sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan curahan hati alias curhat. Jokowi mengaku ada yang mengatainya dengan kata-kata yang tidak pantas, namun sebagai pribadi Jokowi menerimanya. Sebelumnya pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan menilai proyek lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan oleh pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Apakah curahan hati Presiden Joko Widodo ini jangan-jangan ditujukan kepada elit politik PDIP yang mulai bernarasi oposisi, atau pernyataan Presiden Joko ini ditujukan kepada pihak umum termasuk merespon mengenai kritikan Rocky Gerung pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Kepala Staf Kepresidenan, yaitu ada Pak Muldoko, kemudian juga ada Sekjen PDI Perjuangan
Perjuangan yaitu ada Pak Hasto Kristianto. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami pemirsa pakar komunikasi politik yaitu ada Prof. Karim Suryadi dan juga ada pakar bahasa yaitu ada Pak Acep Iwan Saidi. Nah, pertama saya ingin menuju ke soal food estate terlebih dahulu yang dikatakan oleh Mas Hasto sendiri yang pernah mengatakan bahwa ini merupakan kejahatan lingkungan. Bagaimana statement itu bisa muncul? Apa alasannya? Apakah ini menjadi sebuah bentuk kata-kata oposisi kepada Presiden? Pak Hasto? Sama sekali tidak. PDI Perjuangan ini tegak lurus dan menjadi benteng bagi Presiden. Terbukti ketika Saudara Rocky Gerung menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, PDI lah yang bergerak dan melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan, mengingat sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi, kita harus menjaga kehadapan publik kita, bagaimana menjaga budi pekerti kita, budaya santun. Nah, selama ini ketika Bapak Presiden dikritik, kami selalu yang terdepan. Tetapi ketika kami menyampaikan food estate, itu ada menteri yang salah menjabarkan perintah Presiden, itu yang kami kritik. Kita lihat misalnya Pak Basuki, ketika Presiden mengatakan bangun infrastruktur, ternyata Pak Basuki mampu menjabarkan perintah Presiden dengan sebaik-baiknya. Ketika mengalami krisis akibat pandemi, Presiden memerintahkan adanya keseimbangan antara bagaimana mengatasi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Bu Sri Mulyani mampu melakukan dengan baik. Tetapi ketika Pak Prabowo diperintahkan untuk food estate, kita lihat yang muncul adalah vested interest-nya dengan membentuk PT Agroindustri Nasional Agrinas yang diisi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Vested of interest inilah yang kemudian menjadikan perintah Presiden tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang disoroti oleh PDI Perjuangan karena kami ini diehardnya Presiden Jokowi. Mas Hasto, tapi kan sesungguhnya food estate ini merupakan gagasan dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintahan yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi. Menteri-menterinya kan hanya melanjutkan, hanya melakukan pelaksanaan eksekusi di lapangan. Ya, sebagai gagasan dari Presiden Jokowi didukung oleh PDI Perjuangan. Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu 2 kali dengan Bapak Prabowo ketika ada perintah dari Presiden terkait dengan food estate, khususnya terkait dengan singkong dan sebagainya. Bagaimana pendekatan lingkungan harus dikedepankan di dalam platform partai, membangun kedaulatan pangan itu merupakan tugas dari PDI Perjuangan. Tetapi ketika ada vested of interest, ketika perintah dari Presiden itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan teman-temannya, maka kami kemudian melakukan suatu kritik. Sama ketika Presiden memerintahkan untuk memperkuat kemampuan di dalam membela tanah air kita, yang dilakukan adalah membentuk suatu PT dan kemudian diisi oleh teman-temannya sendiri. Ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan. Akibatnya kegagalan di dalam membangun food estate bukan karena direction dari Presiden, tetapi menteri sebagai pemerintahan sehari-hari menurut konstitusi yang seharusnya menguasai hal ikhwal terhadap pemerintahan yang dijalankan ini tidak mampu menjalankan dengan baik karena vested of interest. Berbeda dengan Pak Basuki, berbeda dengan Bu Sri Mulyani, berbeda dengan Ibu Risma, semuanya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dari Presiden. Oke, tapi kan kalau kita bicara soal Presiden tujuannya baik, kemudian juga menteri-menteri ini kan bawahannya Presiden berusaha untuk menginterpretasikan apa yang diharapkan oleh Presiden. Tapi kan kita tahu bahwa tidak ada istilahnya namanya visi dan misi dari menteri, semuanya itu adalah dari Presiden, Pak Hasto. Ya, tapi ketika coba dijelaskan, ketika membentuk PT Agroindustri Nasional yang akhirnya diisi oleh teman-temannya untuk menjalankan food estate, lalu yang dikedepankan adalah aspek-aspek terkait dengan kepentingan politik dari partainya, terkait dengan kepentingan elektoralnya inilah yang membuat terjadinya distorsi antara kebijakan dari Presiden dan apa yang dilakukan oleh menteri. Baik Mas Hasto, kita ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Bapak, bagaimana Pak Muldoko melihatnya ketika ada statement dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto yang menyebut bahwa food estate ini adalah kejahatan lingkungan. Bahkan tadi sempat menyebutkan nama menterinya yang melakukan pelaksanaan di lapangan. Pak Muldoko. Saya lebih melihat makronya ya, bahwa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah sebuah keprihatinan atas fenomena sosial yang berkembang saat ini, di mana masyarakat perlu diingatkan
bahwa nilai-nilai luhur bangsa ini tidak boleh ditinggalkan. Saya melihat begini Mas ya, mari kita lihat dengan jernih apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden waktu belum memberikan amanat, memberikan pidato kenegaraan. Kita lihat beliau sangat rileks, beliau sangat santai dan tidak tegang. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang kepala negara yang memahami atas persoalan bangsa dan tidak hanya memahami, tapi tahu cara jalan keluarnya seperti apa, tahu strategi yang dijalankan untuk menghadapi situasi yang dihadapi saat ini baik oleh pengaruh global maupun perkembangan nasional. Yang ketiga, bukan hanya tahu strateginya, tapi berani menentukan capaian. Itu. Mari kita lihat strateginya apa sih dalam melihat situasi yang seperti ini, tetapi kita masih eksis di tengah-tengah global ini. Yang pertama, ya, pembangunan sumber daya manusia. Tadi disebutkan sangat gamblang. Di dalam pembangunan sumber daya manusia itu apa yang dibangun? Persoalan stunting diurus dengan baik, persoalan kemiskinan ekstrim diurus dengan baik, persoalan pendidikan dari waktu ke waktu, anggarannya luar biasa besarnya. Berikutnya, anak-anak angkatan kerja yang sudah disiapkan untuk menyongsong pekerjaan, disiapkan kartu prakerjanya. Dan balai-balai latihan kerja disiapkan dengan baik secara masif di mana-mana untuk menyongsong sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Yang kedua, strategi yang kedua adalah bagaimana pembangunan infrastruktur diakselerasi dari waktu ke waktu. Tujuannya apa? Untuk memunculkan pertumbuhan-pertumbuhan baru di daerah-daerah yang telah terbuka itu. Diharapkan para pemerintah daerah itu melanjutkan untuk itu. Sehingga apa? Persoalan konektivitas, mobilitas, efisiensi akan terjadi di sana. Yang ketiga, ya, bagaimana Presiden dengan sungguh-sungguh membenahi persoalan birokrasi agar birokrasi bisa memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan oleh masyarakat atas peran birokrasi itu. Untuk itu Presiden memberi target, yaitu pembangunan mal pelayanan terpadu di mana-mana secara masif. Dan tidak hanya itu, Presiden menginginkan kembali menuju kepada digitalisasi, agar nanti orang mengurus sesuatu tidak harus pergi ke suatu tempat, cukup mengisi aplikasi. Berikutnya regulasi juga dibenahin agar apa? Agar ada sebuah kepastian dan kenyamanan berusaha. Baik. Selama ini mungkin banyak investasi atau investor yang mengeluh di kanan kiri. Ini kita benahin semuanya agar apa? Regulasi betul-betul bisa dilaksanakan dengan Oke, Pak Muldoko. Yang kelima adalah transformasi ekonomi. Itu. Ini harus saya jelaskan dulu. Agar apa? Agar masyarakat Indonesia paham bahwa Presiden sangat menguasai situasi. Jangan lagi ada istilah Presiden tidak menguasai situasi atau Presiden dikatakan bodoh dan seterusnya. Ini yang bodoh siapa pertanyaannya? Kalau sudah Presiden sudah memiliki target-target seperti itu dan terlampaui, akhirnya memiliki posisi yang sangat jelas di dunia internasional. Nah, ini masyarakat harus paham. Jangan hanya mendengar satu pihak yang seolah-olah itu Presiden tidak berbuat sesuatu, Presiden tolak-tolak dan seterusnya. Ini masyarakat harus paham tentang situasi ini. Itu kira-kira pandangan saya. Ya, Pak Muldoko, kami percaya bahwa Presiden memiliki visi yang baik sekali dan berusaha mengeksekusi sebaik-baiknya dengan bantuan para menteri-menterinya. Dan Pak Muldoko juga mencoba membahas secara makro. Tapi yang cukup menarik di sini adalah ketika ada statement mengenai food estate tadi, seolah-olah publik di luar di sana menangkap bahwa ini adalah jawaban dari Presiden mengenai Presiden menyiapkan dana lebih dari 108 triliun rupiah untuk melakukan transformasi ekonomi di bidang ketahanan. Dan salah satu programnya adalah food estate. Kemudian ini dikomentari oleh PDIP yang mengatakan bahwa ini proyek kejahatan lingkungan atau program kejahatan lingkungan. Dan di sini disampaikan Pak Hasto tadi bahwa yang salah di situ adalah menterinya. Beberapa menterinya yang tidak bisa mengimplementasikan dengan baik. Tapi kita tahu bahwa menteri-menteri ini adalah partnernya dari Presiden, bawahannya dari Presiden. Artinya ini Presiden juga dianggap tidak mengkoordinasikan dengan baikkah para menteri-menterinya atau gimana? Pak Hasto menjawab ini seperti apa Pak Hasto? Maaf, maksudnya Pak Muldoko. Ya, sebuah kebijakan itu Presiden selalu mengatakan bahwa apa yang diinginkan itu harus terdeliver dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Berikutnya,
tugas KSP adalah melihat apakah ada bottleneck-nya atau tidak. Kalau di situ ada bottleneck, maka tugas KSP untuk meratakan itu. Sehingga semua proyek-proyek, khususnya proyek strategis nasional, itu bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dan ini tugas dari KSP dan tugas dari Bapak Presiden. Terhadap isu yang seperti itu, ya, jadi begini, saya memandangnya bahwa food estate itu kalau dari sisi bagaimana kesiapan tanah ya, kesiapan tanah. Saya tidak berbicara atas lingkungannya, tetapi kesiapan tanah. Banyak yang mempertanyakan berhasil atau tidak food estate itu. Saya katakan bahwa food estate itu perlu waktu karena tanah yang dibongkar yang baru diselesaikan itu perlu waktu untuk penyesuaian dan perlu pembenahan dari waktu ke waktu. Sehingga memang diperlukan waktu. Sebagai contoh yang di Kerom yang ada di Papua itu, awalnya dia tidak bisa maksimum, ya, jagung hanya menghasilkan 5 ton, tapi kita bisa pastikan pada kurun waktu tertentu, mungkin 3 atau 5 kali panen, pasti hasilnya sangat meningkat dengan baik. Itu perlu waktu, food estate itu jangan buru-buru dikatakan itu gagal dan seterusnya. Atas pernyataan Pak Hasto memiliki pertimbangan tersendiri bagaimana cara memandangnya. Saya tidak memasuki ke sana, tapi saya ingin melihat bahwa food estate secara keseluruhan memang diperlukan waktu melihat keberhasilan atau tidaknya. Itu kira-kira. Baik Pak Muldoko, Mas Hasto mungkin bisa dijawab juga kenapa seorang sekjen PDIP terkesan, Mas Hasto, karena spekulasi, narasi yang beredar di luar sana terkesan kok menyerang seseorang yang pernah diusungnya. Apakah karena ada sinyal dukungan ini sudah beralih ke Prabowo Subianto atau seperti apa? Sesaat lagi Mas Hasto ditanggapi hanya di Kabar Petang.